Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Redemption, atau yang dikenal dengan Hummingbird. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan khusus militer yang memilih untuk meninggalkan kehidupan pasukan khusus tersebut dan hidup sebagai pemabuk tunawisma di London, Inggris. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita berawal dari sebuah drone yang bernama Hummingbird memperlihatkan serangan yang terjadi di Afghanistan. Beberapa tentara yang berada di dalam sebuah tank tewas terkena serangan. Tampak seorang sersan bernama Joseph Smith melakukan tembakan membabi buta sambil membawa seseorang. Tidak lama setelah kejadian, radio komunikasi polisi militer menyebarkan berita tentang kaburnya sersan Joseph Smith dari rumah sakit militer Stanburg. Dia didiagnosa mengalami gangguan mental saat bertugas dan masuk dalam daftar pencarian orang. 1 tahun kemudian, tepatnya di bulan Februari, sersan Joseph Smith mengubah namanya menjadi Joy Jones. Dia sekarang menjadi gelandangan. Lalu terlihat 2 orang preman yang datang mengganggu Joy dan pacarnya yang bernama Isabel. Joy pun menyuruh Isabel untuk lari, sedangkan Joy berusaha melarikan diri dari kejaran preman itu. Hingga kemudian dia naik ke sebuah atap bangunan. Joy pun berhasil lolos setelah lompat ke bawah dan masuk ke sebuah apartemen yang sedang ditinggalkan penghuninya. Joy berusaha tenang terlebih dahulu dan menikmati minuman yang dia dapatkan dari kulkas apartemen tersebut. Di sisi lain, pacarnya yang bernama Isabel ditemukan oleh preman itu dan dibawanya. Kembali ke Joy. Dia menikmati fasilitas yang ada dalam apartemen itu. Lalu dia mandi dan memotong rambutnya setelah 1 tahun terakhir berada di jalanan menjadi seorang gelandangan. Kemudian Joy mendengar pesan dari telepon pemilik apartemen ini yang bernama Damon. Ternyata dia sedang berada di luar negeri dan akan kembali pada tanggal 1 Oktober. Artinya, apartemen ini akan kosong selama 8 bulan ke depan. Dia bahkan menemukan kunci mobil dan sebuah kartu kredit yang dikirimkan oleh pihak bank. Tidak menunggu lama, Joy memakai kartu kredit tersebut dan mengambil uang tunai untuk membeli minuman sampai mabuk di area jalanan kota itu. Tiba-tiba Joy sempat membayangkan misi terakhirnya sebagai sersan dan melakukan tembakan membabi buta di Afghanistan. Di lain sisi, terlihat seorang wanita bernama Christina sedang membagikan makanan untuk tunawisma. Joy datang ke sana untuk menanyakan Isabel kepada Christina.
Di situ terlihat Christina adalah seorang biarawati. Christina terkejut dengan penampilan baru Joy yang sebelumnya tidak jauh dari para gelandangan yang berada di sana. Joy bahkan memberikan uang sejumlah 500 pound sterling kepadanya, kemudian pergi. Lalu uang itu akan digunakan Christina untuk membeli tiket pertunjukan balet idolanya yang rencananya dijadwalkan tanggal 1 Oktober seharga 500 pound sterling. Saat tiba di rumah, Joy dihantui mimpi buruknya pada saat ia berada di dalam sebuah tank, kemudian serangan datang membunuh pasukannya. Dan hanya dia yang selamat dari serangan itu. Joy tampak masih merasakan sakit di bagian tulang rusuknya akibat terkena tembakan. Kemudian Joy kembali menemui Christina untuk meminta obat kepadanya. Di sini Joy tidak bisa datang ke rumah sakit karena dia adalah seorang DPO yang lari dari pengadilan militer. Kemudian Joy kembali ke apartemen itu. Joy memutuskan untuk tidak minum alkohol lagi. Dia lalu menggunakan mobil milik Damon untuk menyebarkan tulisan dengan nama Isabel untuk ditempel. Ternyata Isabel membaca tulisannya, dan Isabel sekarang ada di suatu tempat bersama preman yang menangkapnya, serta bekerja kepada mereka selama beberapa minggu, dan akan mengumpulkan uang untuk kembali ke utara. Keesokan harinya saat Joy di dalam apartemen, ketika dia sedang menggiling buah-buahan, rupanya tetangga Damon melihat Joy saat masuk ke apartemen dan mereka tidak mengenali Joy. Kemudian mereka akan melaporkannya kepada polisi. Lalu Joy berbohong. Joy mengatakan kepada mereka kalau dia salah satu pacar gaynya dan akan berada di sana sampai musim panas. Dan akhirnya mereka pun percaya dengan ucapan Joy. Singkat waktu, Joy sekarang bertekad merubah hidupnya. Dia sekarang bekerja mencuci piring di sebuah restoran Cina untuk mencari uang. Dan karena hal itu juga, kartu kredit milik Damon dia potong-potong. Ketika restoran akan tutup, beberapa orang pria tidak mau keluar dari restoran itu. Di situ Joy diminta untuk menyuruh mereka pergi. Dan mereka justru menantang Joy. Tentu saja Joy yang seorang mantan militer dengan mudah melumpuhkan mereka. Lalu aksinya pun dilihat oleh atasannya. Dan Joy dibawa ke seorang bos mafia yang bernama Mr. Choi. Dan di sini Joy mendapatkan pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang dengan cepat. Di lain waktu, Joy meluangkan waktunya untuk melihat mantan istri dan anaknya. Namun Joy belum berani untuk menemui mereka kembali. Selain sebagai supir pribadi Mr. Choi, Joy juga bertugas menagih hutang dan memberi pelajaran kepada musuh-musuh dari bosnya ini. Dari pekerjaan barunya inilah Joy menghasilkan banyak uang. Saat melihat kurir pengantar pizza, dia sengaja memesan puluhan box pizza untuk dikirimkan kepada teman-teman tunawismanya dulu yang dikelola oleh Christina. Mereka pun tampak senang dan menganggap Joy sebagai seorang malaikat. Uang Joy kini semakin banyak dari hasil pekerjaannya ini. Waktu pun berganti, dan bulan ini adalah bulan Juli. Di sebuah supermarket, Joy bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Dawn. Dan kemudian, Dawn terkejut dengan penampilan Joy. Sedangkan dia dan anaknya harus hidup dengan uang 25 pound untuk seminggu. Bahkan untuk membayar sewa rumahnya pun harus memuaskan nafsu si pemilik rumah tersebut. Lalu tiba-tiba Dawn pun kecewa dan marah kepadanya.
Sebelum pergi, Joy memberikan uang yang cukup banyak kepadanya. Khusus untuk Christina, Joy memberikan sebuah gaun dan puluhan kotak hadiah untuknya. Joy bahkan berniat mentraktir Christina untuk makan di pinggir jalan. Setelah Christina datang, ternyata Christina memberi kabar buruk tentang tewasnya Isabel yang ditemukan polisi di pinggir sungai. Seketika itu, Joy pun langsung emosi. Di situ terungkap juga, Joy ternyata mengantarkan paket narkoba kepada langganan bosnya. Isabel juga selalu memakai kokain itu sebelum dirinya melayani para hidung belang. Lalu Christina meminta Joy untuk melakukan pekerjaan halal dan berbuat baik. Saat ketika Christina hendak pergi, Joy memintanya untuk tetap menerima gaun merah pemberiannya. Joy pun tidak bisa diam diri dengan tewasnya Isabel. Joy harus melakukan balas dendam. Kemudian dua preman yang menculik Isabel, Joy hadang. Mereka terkejut dengan munculnya Joy yang sudah berubah. Saat preman itu mengeluarkan pisaunya, Joy hanya mengeluarkan sendok makan, dan Joy langsung menghajar mereka berdua. Setelah pria besar itu Joy lumpuhkan, Joy menodongkan sendok makan tadi dan memaksa preman yang satunya untuk memberitahu siapa yang membunuh Isabel. Namun preman itu tidak mengetahui namanya, hanya ciri-ciri pelanggan Isabel yang mempunyai bekas luka di atas matanya dan berusia sekitar 30 tahun. Lalu Joy mengirimkan surat kepada Christina dan memberitahu Christina informasi untuk polisi tentang pembunuh Isabel, serta meminta Christina untuk menemuinya di suatu tempat. Setelah membaca surat dari Joy, Christina langsung bergegas pergi untuk menemuinya. Kali ini Christina merubah penampilannya dan menemui Joy dengan gaun merah pemberiannya. Di situ Christina pun jujur kepada Joy. Uang 500 pound sterling yang Joy berikan saat itu, dia gunakan untuk membeli tiket pertunjukan balet idolanya. Tak sadar Christina melupakan bahwa dirinya adalah seorang biarawati akibat terlalu banyak minum dan mabuk. Waktu pun berjalan, Joy kembali melakukan pekerjaannya menagih hutang. Anak buah orang tersebut mencoba melawan Joy, namun dengan mudahnya Joy melumpuhkannya. Saat ini juga, radio polisi kembali menyebarkan informasi keberadaan Sersan Joseph Smith atau Joy Jones yang menjadi buronan mereka. Kemudian polisi datang mencarinya di lokasi tunawisma dan menanyakan keberadaan Joy kepada Christina. Di situ terlihat Christina berbohong kepada polisi. Pada saat Joy ikut dalam mobil Christina, Christina menceritakan asal mula kenapa dia menjadi biarawati. Sejak usia 10 tahun, ayahnya memaksa Christina untuk menjadi atlet senam, sedangkan dia sendiri berkeinginan menjadi penari balet. Gurunya memaksa Christina melayani nafsu bejatnya sampai 17 kali, namun sebelum dia melakukan yang ke-18 kalinya, Christina membunuhnya. Dan akhirnya pengadilan mengirimnya ke biara karena usianya yang masih remaja. Di lain sisi, dengan ditemani Mr. Choi, Joy menemui seorang wanita Cina untuk meminta informasi sesosok pria yang membunuh Isabel. Dari ciri-ciri yang diberikan wanita tersebut, ternyata itu bukan hal yang sulit, namun itu tidak gratis. Joy disuruh melakukan sebuah pekerjaan terlebih dahulu. Pekerjaan itu adalah Joy harus mengantar sebuah paket menggunakan sebuah mobil kontainer yang ternyata di dalamnya berisi puluhan wanita yang berada di dalam sebuah kardus.
Lalu di sisi lain, di sebuah tempat, kamar apartemen, tampak seorang pria yang sedang menganiaya wanita pesanannya. Dan di luar kamar, ada seorang wanita lain yang menggeledah jas pria tersebut dan mencari sesuatu di jas itu. Benar saja wanita itu menemukan sebuah undangan yang tertulis nama dari pria tersebut. Kemudian Joy sudah melakukan pekerjaannya, namun dia cukup menyesal. Terlebih lagi ada sebagian yang masih anak-anak di dalam mobil kontainer itu. Lalu nama pria yang telah membunuh Isabel telah dia dapatkan. Waktu pun berjalan, 1 Oktober. Joy meminta Christina agar memotret dirinya dengan setelan jas untuk dia kirim kepada putrinya. Karena tidak lama lagi, penampilannya akan segera berubah. Joy ingin anaknya tahu dia adalah orang baik. Lalu Christina mengatakan kepada Joy bahwa esok hari dia akan pergi ke Afrika, menuju lembah Sierra Leone untuk membantu orang di sana. Sebelum berpisah, Christina meminta Joy untuk melakukan kepuasan jasmani dengannya di apartemen. Tiba-tiba pemilik apartemen itu, yang bernama Damon, datang. Karena hari ini jadwal dia kembali pulang. Saat hendak membuka pintu, Damon bingung serta terkejut karena pintu itu terkunci dari dalam. Dan ketika Damon melihat dari lubang pintunya, terlihat Joy dan Christina yang sudah puas melakukan nafsunya, lalu kabur melalui jendela. Joy meminta Christina untuk ikut bersamanya kemanapun dia pergi, dan membawa sekantong uang yang telah dia kumpulkan. Namun Christina tetap memintanya untuk menjadi orang baik. Dan untuk terakhir kalinya, Christina mengajak Joy agar menyaksikan pertunjukan balet nanti malam. Kemudian Joy membawa uang dan foto dirinya ke rumah mantan istri dan anaknya. Pada saat sampai di rumah mantan istrinya, anaknya yang bernama Ruby yang membukakan pintu. Di situ Joy tidak mau menyebut bahwa dirinya adalah ayahnya, dan Joy hanya meminta untuk memegang tangannya. Ibunya yang muncul terkejut dengan sekantong uang yang diberikan oleh Joy. Di lain tempat, Christina sudah menunggu Joy di tempat pertunjukan balet. Namun Joy lebih memilih untuk menuntaskan dendamnya. Dia melihat pria dengan ciri-ciri sebagai pembunuh Isabel dengan luka di atas matanya. Kemudian Joy melemparnya dari atas gedung bertingkat dan menembakkan pistolnya sebagai peringatan. Lalu Joy pun melarikan diri. Saat hendak melarikan diri, kamera satelit kembali menemukan lokasi Joy, lalu menyebarkan lokasi keberadaannya. Christina yang baru saja keluar dari lokasi pertunjukan, melihat Joy sedang mabuk dan tergeletak tidak sadar di pinggir jalan. Lalu Christina melepas syalnya dan menaruhnya pada tubuh Joy. Lalu terlihat ada sebuah mobil sedan mewah yang datang. Seketika itu Joy terbangun dan melihat ada Christina di sampingnya. Di situ Joy menceritakan kisah hidupnya saat di Afghanistan. Joy yang dianggap gila karena saat itu 5 rekannya tewas. Dia melakukan aksi balas dendam dengan membunuh 5 orang tersangkanya secara membabi buta. Dan itu terekam oleh drone yang bernama Hummingbird. Setelah menceritakan kisah hidupnya, Joy pun tertidur dalam pangkuan Christina.
Singkat waktu, kemudian Christina pun melanjutkan misinya ke Afrika. Christina mendapat surat dari Joy yang telah memutuskan untuk membersihkan jalanan dari para penjahat. Dia pun telah mengirim nama-nama kelompok mafia penjual manusia kepada polisi, dan Joy berencana kembali ke jalanan dan menghilang. Di akhir cerita, drone yang bernama Hummingbird kembali menemukan adanya kecocokan data dari Joseph Smith dan lokasinya. Kemudian setelah itu, film pun berakhir.